Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui ibadah kami ini boleh kami merasakan lebih dekat dengan Tuhan yang mulia. Dan hati kami, roh kami bisa disegarkan, dikuatkan. Tuhan, saat ini kami boleh menyembah Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya hati kami sepenuhnya bisa terarah kepada firman-Mu, kepada Tuhan. Jauhkan segala pikiran-pikiran dunia. Dan Tuhan, sucikanlah hati kami. Ajarlah kami, tegurlah kami, dan melengkapilah kami dengan firman-Mu, dan utuslah kami ke dunia. Tolong hamba yang kecil terbatas ini boleh menyalurkan kebenaran firman ke hadirat Tuhan Yesus dan jauhkan segala gangguan. Tuhan memberkati seluruh ibadah ketiga di sejepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri kita baca firman Tuhan. Untuk hari ini terdapat dari Markus pasal 1 dari ayat 40 sampai dengan ayat 45. Kita baca bersama-sama. Kaum bapa baca ayat genap, kaum ibu baca ayat ganjil. Berbunyi demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, yang memohon padanya, katanya, engkau mau seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi Allah apa kata nanti pada tapi berilah Baik, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga kita boleh berkumpul bersama dan menyembah Tuhan di tengah-tengah waktu musim yang paling dingin di Jepang ini. Dari pertengahan bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Februari di Jepang disebut Daikan. Dai itu besar, kan itu dingin. Itulah kira-kira 1 bulan ini waktu paling dinginnya. Dan kita bersyukur mengingat kita masing-masing tetap dilindungi oleh Tuhan dan keluarganya, dan jemaat kita boleh tetap setia kepada Tuhan dan boleh merasakan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Tema tahunan
untuk tahun 2024 adalah jemaat yang memiliki hati Kristus. Pada tanggal 7 yang lalu, kita belajar bersama tentang tema ini dengan 3 pokok, yaitu hati manusia, dan kedua, hati Kristus, dan ketiga, memiliki terus. Tapi kita ingat, istilah hati tidak mudah diterangkan atau diberi definisinya. Maka kita dapat satu definisi dari ahli teologi. Demikian, hati manusia adalah pusat untuk seluruh kepribadian dan kehidupan manusia. Dan hati manusia mempengaruhi keputusan untuk segala kepribadian, untuk segala keputusan dan pilihannya. Hati manusia sebagai sumber dasar untuk pemikiran, perasaan, kehendak. Itulah mempengaruhi oknumnya dan boleh memilih apa, memutuskan apa, perbuatan itu dari hati. Kita ingin belajar buah dari hati Kristus. Maksudnya, kalau ada hati, itu menyebabkan buah, yaitu perbuatan. Jadi, buah dari hati Kristus kita dari segi 3 hari ini mau belajar bersama. Buah dari hati Kristus yang pertama adalah kesembuhan, kebaikan. Matius pasal 14 ayat 14, di sini dikatakan demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus melihat orang banyak, tergerak ke hati oleh belas kasihan, langsung menyembuhkannya. Teks yang tadi kita baca bersama mengenai orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Markus pasal 1. Di situ juga kita melihat sama langkahnya, prosesnya, bagaimana hati berbuah. Markus pasal 1 dari ayat 40 dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentarikkan aku. Dulu September yang lalu kita belajar teks ini dari segi kesaksian. Orang kusta walaupun dilarang tetapi bersaksi karena mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat nih dari segi Tuhan Yesus. Melihat orang kusta. Kita sudah belajar orang kusta betapa sulitnya, penyakitnya susah disembuh dan dianggap bahaya. Maka
melihat orang kusta ini datang kepada Tuhan. Berlutut, artinya dia sungguh hatinya. Dan mengaku, kalau engkau mau, bisa. Siapa yang bisa menyembuhkan kusta? Ini hanya dari atas, dari Tuhan. Maka dia mendekati. Menurut peraturan, ketetapan tentang orang kusta yang begitu teliti dalam Imamat Lewi pasal 13 dan 14. Orang kusta masih basah. Tidak boleh taruh di kota. Harus ditaruh di luar kota. Dan kalau orang mendekatinya, dia harus bilang, aku najis, aku najis. Kalau tidak, dilempari batu. Ini ketentuannya. Maka orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Mendekati berlutut. Orang kusta di luar kota. Belum sembuh. Maka setelah disembuhkan, Tuhan suruh pergi ke imam. Karena imam sudah bertugas menentukan kusta ini sudah kering atau masih basah. Maka dia belum kering kan. Maka ada di luar kota. Dia datang. Artinya masih basah. Tuhan Yesus melihat. Dan kesungguhannya, pengakuannya. Engkau mau. Ini kalau dengan penterjemahan bahasa Jepang, ini akan lebih jelas ya. お心一つで清くなります。お心もhati一つsatu dengan hatimu membersihkan, mentahirkan aku. Di dalam perkataan ini kita membayangkan betapa seriusnya hatinya. Dan percaya hanya Yesuslah dari Nazaret ini mampu mentahirkan. Karena kita seperti pasal 1 ayat 33-34, Tuhan Yesus berkeliling kota ke kota, desa-desa, dan menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Maka orang ini dengar. Melihatnya Yesus datang. Tidak peduli. Ada resiko dilempari batu. Mendekati berlutut. O kokoro hitotsu de. Dengan hatimu. Mentahirkan aku. Maka Tuhan Yesus melihat, mendengar. Apa yang Tuhan mengeluarkan tangan. Jama. Kita belajar, ini bukan jama tangan sahabat, bukan kita jama bahu saudara, jama kusta yang masih basah. Itulah resiko dari Tuhan Yesus. Tidak peduli. Dan Tuhan katakan, aku mau. Tapi aku mau ini juga dengan penterjemahan bahasa Jepang lebih menarik hati. Watashi no kokoro da hyoku nareru. Hatiku tahirakamu. Jadi karena hatiku mau artinya hati. Akhirnya dia sembuh. Itulah menyebabkan orang kusta dilarang bersaksi. Karena katakan, wah kusta disembuh. Banyak orang datang, orang yang sakit. Akhirnya Tuhan Yesus anggap seperti dukun besar. Dia melarang. Tapi dia tidak tahan diam.
di sini juga kita melihat sama prosesnya. Melihat tergerak hati karena belas kasihan. Langsung berbuah, mengerukkan tangan, menjamah orang kusta. Proses ini, prinsip ini adalah untuk kita semua mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri sendiri, dicontohkan oleh Tuhan Yesus melalui cerita perumpamaan, cerita tentang orang Samaria baik. Lukas pasal 10 ayat 33 dan 34. Kita melihat Lukas pasal 10 ayat 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak-gerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia melihat orang yang kena kerampokan, setengah mati, hampir mati. Dia apa? Tergerak hati karena belas kasihan, oleh belas kasihan. Lalu datang, langsung balut, naikkan ke keledai dengan sendiri, bawa ke penginapan, melawat. Nah, inilah ada hati Kristus, hati orang yang baik. Artinya baik hati mesti bergerak sampai kenyataan perbuatannya. Maka di dalam kehidupan kita juga diingati oleh firman Tuhan. Kita minta hati baru, hati roh baru, hati Kristus, supaya sampai nyata melihat, tergerak hati, dan mengelurkan tangannya, perginya. Ada berita kecil, tapi saya senang melihat di Kumamoto ada satu SMP, anak-anak mereka kumpul uang dan membuat kantung untuk diisi tanah. Di situ menulis "Gambatte kudasai", kirim ke Noto, tempat yang baru kena gempa. Karena mereka baru beberapa tahun yang lalu kena banjir besar. Mereka susah. Jadi mereka tahu kalau orang kena bencana betapa susahnya. Mereka bikin kantung tuliskan "Gambatte kudasai". Kumpul uang tidak banyak, cuma 50.000 yen. Tapi itulah jadi berita TV NHK. Karena apa? Walaupun tidak banyak ya, tapi mereka tergerak hati karena mereka sendiri kena, ada pengalaman. Maka hati lembut, sensitif, mendengar, melihat, oh kasihan, belas kasihan, langsung mereka buat, kirim. Inilah ada hati, mesti sampai berbuah. Saya ada
pengalaman kecil tapi sangat senang. Tanggal 13 di hari Sabtu ada rapat majelis tahunan. Di kamar sewa untuk rapat di Nishi Shinjuku. Majelis kita pandai cari tempat-tempat yang agak murah kan datang. Tangannya lantai 4. Sudah sore, sudah gelap. Jadi saya mau minta diri lebih dulu karena ada perayaan di Miki esoknya. Mau pulang. Wah, tas saya berat karena menginap di Miki. Apalagi di luar rupanya hujan. Saya mau turun tangga, mau lihat tangannya ini tajam. Datang 2 bapak. Majlis, satu bantu angkat tas saya. Wah, saya sekarang aman. Turun, keluar, bukan hujan, salju. Waktu salju ya, pertama di Tokyo. Hujan cukup kok, campur dengan salju. Waduh, saya tidak bawa payung. Karena tadinya tidak lama cuaca tidak ada. Turun hujan, turun ini tidak ada hujan. Maka saya tidak bawa. Satu bapak langsung, mengapa Pak bawa itu? Rupanya untuk saya ya. Senang sekali. Walaupun sore gelap, salju tercampur hujan dingin, tapi hati saya sangat senang. Memang perbuatan kecil, tapi efeknya, perbuatannya sangat menyenangkan hati orang. Itulah melihat dari hati, langsung berbuat. Inilah buah dari hati, buah yang menyembuhkan, membuat baik dari hati Kristus, dari hati baru dan roh baru. Kedua, buah dari hati Kristus adalah pengampunan. Kita ingat Matius pasal 18 ayat 27. Tentang perumpamaan pengampunan dari raja kepada hamba yang berhutang besar. Tidak bisa kembalikan. 10.000 talenta. Dengan hitungan sekarang 1 talenta gaji sehari bagi orang kerja. Kalau di Jepang hitung seumpamanya 10.000, 10.000 talenta artinya 1 M. Bukan 1 M rupiah. 1 M yen. Tidak bisa kembali. Raja suruh kembali. Jual dengan hartamu. Dengan jual dirimu, jual karya kamu harus lunaslah. Tapi hamba dikatakan, sabaran, sabar. Raja melihat. Itulah reaksinya Matius pasal 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dia melihat dengan tergerak hati oleh belas kasihan, langsung menghapuskan, mengampuni. Ada contoh lagi hati yang tergerak belas kasihan, yaitu dari ayah dari anak hilang. Waktu anak bungsu yang nakal
dan hilang kembali. Ayahnya bagaimana? Melihat masih jauh. Menurut Lukas pasal 15 ayat 20 katakan demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Masih jauh. Sampai dia, anak yang hilang. Dan berlari, merangkul, cium. Dan kasih pakaian baru, kasih sepatu baru, dan kasih cincin. Itulah tanda anak. Anak sendiri sudah buang hak anak. Berhoya-hoya habiskan harta. Sudah tidak ada lagi disebut anak. Ayah mengembalikan sebagai anak. Ini contohnya. Ini ayah adalah lambang tugas Tuhan Yesus. Melihat jauh. Tergerak hati. Langsung tatap. Memorikannya. Bagi kita sangat arti praktis diperlukan. Karena suka disebut kebanyakan masalah manusia adalah dari hubungan antara manusia. Dari manusia sendiri. Dan kebanyakan masalah dari manusia, orang lain adalah apa? Kena luka. Jarang dipukuli. Kalau dipukuli tidak apa-apa, langsung lapor ke polisi saja. Di Jepang polisi tidak usah takut. Tidak ditagih apa-apa. Ada diganggu. Bisa minta bantuan. Tapi yang susahnya, masalah yang seriusnya tidak kelihatan. Itulah sakit hati. Luka batin tidak kelihatan. Tapi inilah menyebabkan hatinya jadi luka. Hatinya sakit. Kalau begitu kita berdoa, hatilah menggerakkan kepribadian. Oknum. Jadi kalau hati luka, oknum juga bisa luka, bengkok. Hatinya sakit, bisa oknumnya, kepribadiannya, kehidupannya bisa sakit. Maka kalau ada sakit jiwa atau sakit hati, neurosis, tidak kelihatan sakitnya, tetapi bisa pengaruhnya sampai tubuh. Kemarin juga saya melayani satu anggota di Bisai, sudah lama hikikomori di rumah, dan lama sudah tidak bisa bersekolah, sudah tamat, susah kerja, Pak. Muka pun murah. Maka dibawa oleh mamanya, kami counseling, dan banyak kami dengar dan menjelaskan bagaimana mekanisme sakit hati, bagaimana hati bisa disembuh. Saya menjelaskan bisa mengampuni diri sendiri. Saudara, susah mengampuni orang yang istimewa. Akhirnya luka, susah mengampuni diri sendiri. Maka bergumul sampai perbuatan, kehidupan pun terganggu. Saya menjelaskan, saudari, mengampunilah orang yang kasih izin dan terimalah diri sendiri. Sekarang ada luka, sakit. Tapi justru itulah Yesus mencurahkan darah di atas. Yesus mampu jama. Yesus jama orang kusta pun hati saudari
masih jauh baik dari kusta. Walaupun luka batinnya. Gembaranya katakan, setelah saya doakan dia baru tunjuk wajahnya senyum. Selama ini datang di gereja, kadang-kadang datang, tapi tidak pernah ada wajah demikian saudari itu. Ini pengampunan. Inilah untuk kesembuhan, sehat kembali, sehat normal. Jadi baik anak muda, anak kecil pun kadang-kadang bisa begitu. Saya ada pengalaman itu, saya dengar dari anak kami yang bungsu, Mika, ada 3 anak kecil cucu. Umur 6 tahun, 3 tahun dan baru lahir 4 bulan. Sebenarnya anak cucu yang paling besar namanya Yui, umur 6 tahun, SD kelas 1, sebentar lagi kelas 1. Biasanya mereka suka persekutu keluarga, ada teman orang tuanya, ya, 2 keluarga. Jadi kadang-kadang 2 keluarga, 3 keluarga sama-sama main. Dengan anak-anak hampir sama umurnya. Satu hari, Yui, cucu saya, dengar mau keluarga ini datang. Si Inanchan juga datang ya. Dia bilang, tidak senang. Tidak mau. Biasanya sama. Jadi Mika, anak saya tanya, Yui, mengapa? Saya tidak suka tidak. Marah-marah. Karena apa ya? Tempo hari, waktu mereka datang, kebetulan ada satu keluarga juga. Jadi, Yui senang dengan dia. Tapi ada keluarga lagi, jadi dia terus bersama. Jadi cucu saya Yui rasanya kurang diperhatikan. Marah-marah. Ini namanya samkakangke. Umur 6 tahun bisa jadi. Jadi Mika dia ada ahli itulah kaunselor lah. Jadi tahu. Dia tanya kepada Yui, taihen datta ne. Tapi Yui, apakah kau mau berteman dengan dia terus? Mau senang dengan dia? Atau terus marah-marah? Atau tidak teman lagi? Mana lebih baik? Ya memang maulah sahabat lagi ya. Kalau itu bagaimana bisa ya? Tidak tahulah. Jadi Mika mengajar. Kalau ada marah, ada sakit hati, harus mengucapkan. Nanti besok datang, bilangnya, saya tidak apa-apa, ampuni kamu. Tapi ini susah. Jadi dia bilang, tidak bisa. Itulah tugas mama. Jadi kalau begitu susah ya, jadi belajar. Apa yang susah kita perlu belajar. Belajar, mau. Begini bilang, Nani-chan, tempo hari saya tidak senang dengan kau karena tidak dekat saya, tapi saya ampuni. Wah, belajar ulang-ulang kali baru sudah hafal. Esok datang temannya, dia bilang, Cie-chan,
dulu saya marah. Sebelum selesai kalimat yang hafal, mulai dia ketawa. Ini pengalaman kecil ya. Tapi kita belajar anak kecil hatinya polos ya. Ada sakit. Diajar oleh mama, bagaimana bisa damai. Sudah mulai omong setengah, udah. Bukan beres, ketawa. Senang, sukacita ya. Itulah kita orang tua kadang-kadang bisa belajar dari anak. Kita banyak luka batin, sakit hati dengan ayah, dengan ibu, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan cucu pula bisa. Apalagi dengan mertua. Ada batin kita, hati kita luka. Terus simpan hatinya bengkok. Menyebabkan perbuatan kelakuan juga bengkok. Tapi bagaimana dibereskannya? Ini sangat berarti bagi kita. Supaya hati kita sungguh sehat, segar, mudah terharu dengan kebutuhan orang yang lain. Dan bisa sampai berbuah yang baik. Jadi, anak pun demikian, apalagi kalau dewasa. Tidak gampang. Waktu saya menanti di Gotemba, ada gabungan kaum ibu, seminar. Setelah itu mau mendoakan, siapa yang mau didoakan. Seorang ibu datang. Rupanya bukan juga pucat, kelihatannya tidak kuat. Dia katakan, saya sudah dulu pernah sebagai majelis sangat senang melayani di gereja. Tapi sekarang saya susah ke ibadah pun. Mengapa? Wah, cerita panjang. Disingkatkan. Waktu setiap tahun ada perayaan Natal gabungan di kota seluruh dari gereja-gereja. Atau wakilnya dari gereja. Jadi bentuk pengurus. Dia setiap tahun diutus dari gereja sebagai wakil dari gereja untuk mengurus ibadah gabungan Natal. Satu tahun, satu waktu ada rapat majelis, pendeta katakan tahun ini siapa bisa mewakili dari kita ke pengurusan perayaan Natal gabungan. Ada seorang ibu yang katakan, baiklah kita utus yang lebih cocok. Istilah lebih cocok. Ini hanya satu kata ya, lebih cocok. Ibu ini pikir, oh lebih cocok artinya saya setiap tahun. Apa katanya lebih cocok? Oh itu berarti saya tidak cocok. Itulah pemikiran hati manusia. Seperti kenal, bukan. Setiap hari beribadah, melihat ibu, ketemu ibu, berat. Akhirnya suka absen ibadah. Kecuali waktu dia tugas main piano. 1 bulan sekali. Itu pun lama-lama kelamaan sudah tidak mau berat hati. Itulah menyebabkan tidak boleh gereja, jauh dari gereja, jauh dari Tuhan, hatinya susah, muka pun susah, kehidupan susah. Ini contoh biasa-biasa terjadi. Betapa hati manusia
harus mudah kena. Saya juga sering kena dengan kata-kata ibu Atsumi. Sakit. Anda dengar ya? Hanya satu kata. Memang Anda dengar saya makanya bahasa. Aduh, sudah dengar satu kata. Semangatnya kurang. Sudah hilang kasih kepada ibu. Hanya satu kata. Ini terjadinya kemarin. Secara jujur, bagaimana kita ya? Hati kita harus Tuhan menciptakan hati manusia segambar Allah. Hati Yesus harus mudah kena. Maka perhatikanlah hatimu dengan segera kewaspadaan. Hati itu bisa mudah kena luka, mudah terpengaruh, mudah sana, mudah nurun muka. Muat karena apa? Hati sedih. Inilah kita belajar dari firman Tuhan. Terakhir, buah yang ketiga adalah hati misi. Hati Kristus membuahkan misi. Kita sudah belajar sebagai teks tahunan dari Matius pasal 9 ayat 36 dan sampai pasal 10 ayat 1. Di situ kita baca lagi. Melihat orang banyak itu, tergerak-gerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-katanya kepada murid-muridnya, Tuhan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk Tuhan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyiapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus katakan, tergerak hati kepada murid, mintalah pengerja. Apakah pengerjaan turun dari langit? Mereka yang dengar, mintalah pengerja pelayan. Justru mereka lah jadi pengerja. Tuhan memanggil. Maka Tuhan Yesus mengutus 12 murid yang sama-sama dengan Tuhan melihat keadaannya. Tuhan itu tergerak hati. Suruh mintalah. Minta siapa? Dari mana? Kamulah. Kamu. Maka prinsip ini bagi kita juga diterapkan. Kita baca firman, makin mengerti hati Kristus dan melihat dunia bagaimana lelah dan terlantar karena mereka seperti domba yang tidak digembalakan oleh gembala. Baik namanya orang Kristen, tapi itulah jauh dari Tuhan. Apalagi bukan orang Kristen, tidak tahu. Saya paling merasa sedih setiap tahun-tahun baru. Biasanya tahun baru hati baru, secara almanak saja. Hati baru, tapi saya sedih nonton TV, aduh hati berat. Bagaimana 70-80 juta orang Jepang di Ochanomizu
tempat dekat WMC, ada namanya Kanda Myojin. Itu terkenal. Tanggal 1, 2, 3. Itu banyak orang kerja, bisnisman di daerah sana. Kungfu. Semua pakai itu. Inilah elit kan. Semua sudah tamat S1, S2, S3. Kerja di perusahaan besar, gaji besar, tanggung besar untuk keluarga. Minta apa? Itu. Kepada raja. Rasanya sedih. Sedih. Tapi itulah tidak bisa bergerak apa-apa. Hanya berdoa saja. Ibu pastor saya, mari kita melihat teman-teman keluarga kita. Dan orang Jepang yang begitu banyak di Jepang. Seperti domba yang hilang. Maka Tuhan Yesus tergerak hati melihat langsung utus murid-muridnya. Itulah hati Bapa. Allah mengasihi dunia. Allah merasa bertanggung jawab untuk manusia yang diciptakan olehnya. Maka kita baca Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Itulah hati Kristus, hati Allah Bapa terhadap dunia. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah Juru Selamat menghendaki supaya semua orang mengenal kebenaran, mengenal Tuhan. Maka misi adalah melibatkan diri, tergerak hati, dan memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan adanya hidup yang kekal. Maka segera bekerja misi, pelayanan misi karena tergerak hati. Seperti bulan Februari sebentar saya pergi lagi untuk pengutusan World Partner Kanada, wisuda dan pengutusan WPDC ke-13 itu 8 orang. World Partner Discipleship Center itu persiapan calon-calon misi. Waktu Oktober mereka masuk mulai. Biasanya waktu masuk, saya tanya satu-satu, kebanyakan belum tahu mau kemana. Hanya mereka berbebas. Saya ingin melayani suku-suku yang belum ada gereja, suku saudara mereka. Melalui seminar itu Kairos tergerak hati. Menyiapkan datang di Cibubur, masuk 8 orang kemarin, tidak ada kecuali satu saja saya mau ke sana, yang lain belum. Tapi biasanya kalau sudah belajar 4 bulan dapat banyak info-info. Nah, disitulah mereka baca, melihat, mendengar. Oh, suku ini, negara ini begitu kurang Kristen, belum ada gereja. Kemarin waktu persekutuan doa hari Jumat juga ya, ada info tentang satu suku di Pakistan. Saya juga kena ya, jumlah penduduk sampai 30 juta ya, 30 juta.
100% Islam, orang Kristen. Wah, di dunia masih ada ya 30 juta orang. Tidak ada satu orang Kristen. Di dunia masih ada begitu. Itulah calon-calon misi mereka baca media. Tergerak hati. Mau jadi misi. Hati Kristus membuahkan. Yang ketiga adalah hati misi. Saya sendiri 50 tahun lebih dulu mendengar di Kalimantan Barat begitu banyak berkampung-kampung jadi Kristen, tapi mereka dapat mendengar khotbah firman Tuhan hanya 1 tahun sekali 2 kali. Saya merasa bingung, masa begitu ada begitu. Tapi rupanya betul, hati saya tergerak. Langsung respons kalau Tuhan mimpi mau. Ibu Atsumi juga bingung. Dia bilang saya tidak menikah dengan pendeta, bukan menikah dengan misionari. Tapi akhirnya ibu bantu orang tua saya sakit, ikut gereja induk saya dulu tidak ada pendeta. Kalau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tidak mendengar khotbah dari pendeta, betapa sulitnya. Dia juga tergerak hati. Kalau di Kalimantan, di Pedrama, betul-betul ada daerah itu. Tuhan memangnya. Akhirnya tinggalkan perjalanan 1 tahun keliling gereja Jepang. Saya ingat 200 gereja. Karena waktu 3 tahun dulu gereja-gereja belum tahu soal misi. Masih senang-senang tirainya oleh misi. Tapi saya ketemu dengan satu buku diarian dulu. Wah, saya waktu kering, saya ingat, dan saya herannya. Di mana kebanyakan lebih dari separuh ibadah atau deputasi saya diundang khotbah itu bersifat penginjilan. Dan ada di sini kaum ibadah 2 orang menerima, di situ 5 orang menerima, di situ 3. Aduh, saya tidak bisa hitung lagi. Akhirnya bisa sampai ke Kalimantan karena dengar kesaksian. Sampai Bapak Saudara sekalian, kita sekarang sudah boleh percaya hati baru, roh baru diberikan oleh Kristus. Itulah contohnya hati Kristus, perbuatan Kristus. Itu seperti tadi kita nyanyi, jadilah kita seperti Engkau. Bukan hanya menyanyi. Mataku jadilah seperti matamu. Jadilah mulutku seperti mulut. Bukan hanya nyanyi. Mari berdoa. Siap. Supaya kita boleh selalu memiliki hati Kristus yang membuahkan kesembuhan, kebaikan, pengampunan, dan misi. Mari kita Bapa di surga, terima kasih kehadirat-Mu dan firman-Mu. Tuhan Yesuslah dokter yang besar, mampu menyembuhkan. Tuhan Yesuslah Maha Kuasa, bisa membuat apa yang diperlukan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mendengar perkataan Tuhan Yesus, boleh melihat ladang berkuning, dan Tuhan utuslah kami juga.
dengan kuasa-Mu, firman-Mu. Tuhan, jadikanlah jemaat kami betul sesuai dengan semboyan, tema, tujuan. Boleh kami jadi jemaat yang memiliki hati Kristus. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Dan Tuhan, kami mendoakan ada ibu, bapak, saudara yang tetap masih berobat. Ada lemah. Tuhan menguatkan. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan berikanlah iman, kehausan seperti orang kusta itu. Supaya kuasa Allah, kuasa Kristus dinyatakan. Dan Tuhan menolong ibu-ibu yang mengasuh anak-anak kecil. Dan boleh banyak belajar. Dan dengan hati Tuhan Yesus bisa mengasuh anak, mendidik anak, mengasihi anak. Dan semua keluarga Bapak, saudara, Tuhan, selama 1 minggu akan datang waktu Pak Dinding, Tuhan lindungi dari segala penyakit dan para bahaya. Dan kami ingat orang yang kena bencana susah. Tuhan berikanlah damai sejahtera. Tuhanlah pakai gereja dan orang Kristen yang menolong supaya jadi terang saksi. Bisa hati yang kecewa bisa dikuatkan. Dan Tuhan, kami mendoakan untuk misionaris kami. Ada sampai 10 unit yang sedang melayani di masing-masing ladang misi. Tuhan melindungi, Tuhan memenuhi segala kebutuhan. Dan Tuhan, boleh kami juga memiliki hati misi. Makasih Tuhan, memberkati anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, dari segala kejahatan, segala orang jahat. Tuhan lindungi dan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari anak kami secukupnya. Dan kami akan bersalah kepada kami. Seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.